semuanya, kenalin nama aku Valentina Febrianti. Nama aku Rahmidian Saputri. Kami berasal dari kelas 5 TEB. Jadi di sini kami akan bahas mengenai pasar uang. Pasar uang. Apa tuh pasar uang? Pasar uang itu ya ada obligasi dan reksadana. Mari kita cari tahu ya. Jangan sampai nggak nonton sampai habis. Bye bye. Jadi kita akan membahas mengenai reksadana. Apa sih yang harus dengan reksadana? Reksadana adalah produk keuangan di mana dana tersebut berasal dari perseorangan maupun masyarakat, lalu diberikan kepada perusahaan investasi dan dikelola oleh manajer investasi dalam bentuk obligasi, saham, dan pasar uang. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tipe-tipe dari reksadana itu sendiri. Reksadana itu memiliki tipe-tipe yang terdiri dari 4 jenis, yaitu tipe dari reksadana yang pertama yaitu tipe reksadana pasar uang yang terdiri dari deposito, sertifikat bank Indonesia, serta obligasi. Tipe yang kedua yaitu reksadana saham atau equity funds yang terdiri dari saham dan IHSG. Tipe yang ketiga yaitu reksadana pendapat tetap atau fixed income funds yang terdiri dari obligasi dan surat utang. Tipe yang keempat yaitu reksadana campuran atau discretionary funds yang terdiri dari obligasi, saham serta deposito. Jadi materi selanjutnya yaitu keuntungan dan kerugian dari reksadana itu sendiri. Mari kita cari tahu. Yang pertama yaitu keuntungannya. Keuntungan reksadana yaitu yang pertama yaitu tidak ada batas modal minimal. Yang kedua yaitu pencairannya mudah. Yang ketiga yaitu kemudahan investasi. Yang keempat yaitu keleluasaan investasi. Yang kelima yaitu kemudahan dalam biaya, dan yang keenam yaitu kemudahan dalam pajak. Selanjutnya yaitu kerugian dari reksadana. Yang pertama yaitu risiko berkurangnya unit penyertaan. Yang kedua yaitu risiko likuiditas. Selanjutnya yaitu jenis-jenis transaksi pada reksadana. Yang pertama yaitu pembukaan rekening atau registration. Yang kedua yaitu pembelian unit penyertaan. Yang ketiga yaitu penjualan kembali unit penyertaan. Yang keempat yaitu pengalihan dari satu jenis reksadana ke jenis reksadana yang lainnya. Jadi di sini aku bakal ngejelasin materi mengenai obligasi. Jadi apa itu obligasi? Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah pusat maupun daerah, pemerintah negara lain, perusahaan asing ataupun perusahaan swasta nasional yang dibeli oleh individu ataupun masyarakat melalui perusahaan investasi yang dikelola oleh manajer investasi. Dana tersebut diubah menjadi bunga. Bunga tersebut dikembalikan lagi kepada pembeli yaitu masyarakat ataupun individu. Obligasi juga bisa naik bisa turun tergantung permintaan dan suplainya. Jika permintaannya banyak, harganya akan naik. Jika permintaannya turun, harganya juga akan turun. Obligasi sebagai investasi atau perdagangan. Oleh karena itu, obligasi disebut dengan pasar uang. Jadi tujuan obligasi yang pertama menggunakan modal usaha untuk perusahaan pemerintah atau korporasi. Tujuan yang kedua mendukung stabilisasi keuangan pasar domestik. Yang ketiga pinjaman dalam bentuk rupiah sehingga tidak ada resiko fluktuasi harga falas. Obligasi berdasarkan penerbitnya ada 3 jenis. Yang pertama obligasi pemerintah. Obligasi pemerintah yaitu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Yang kedua, obligasi korporasi yaitu obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan pemerintah atau swasta. Yang ketiga, obligasi munisipal yaitu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Jenis-jenis obligasi berdasarkan simpanannya ada 4. Yang pertama itu mortgage bond yang diterbitkan tanpa adanya jaminan asebil tertentu. Yang kedua itu unsecured atau debenture bond juga diterbitkan tanpa adanya jaminan asebil tertentu. Yang ketiga, obligasi konversi memberikan hak pemegang untuk mengkonversi obligasi dengan saham perusahaan.
Yang keempat itu obligasi dengan waran saham, yaitu obligasi yang punya hak untuk membeli saham dengan harga yang telah ditentukan. Wah, videonya udah selesai nih. Jadi teman-teman udah tahu kan apa itu obligasi dan reksadana? Menarik bukan video kami? Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Bye. Terima kasih.